Oke, hari ini kita bakal bedah secara forensik cerita resmi seputar kematian Jeffrey Epstein. Kita akan uji bukti-buktinya, ya mulai dari fisika yang sederhana sampai rekaman pengawas yang penuh kontroversi untuk melihat apakah ceritanya masuk akal. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, kan? Kasus ini terkenal banget, tapi ternyata versi resminya punya beberapa kejanggalan yang serius. Mari kita telusuri satu persatu buktinya. Oke, titik awal analisis kita sebenarnya simpel banget. Secara matematika, skenario resmi kematian Epstein itu mustahil. Yuk kita buktikan. Kita mulai dari cerita resminya dulu. Jadi pada 10 Agustus 2019, seorang sipir menemukan Epstein di selnya dalam posisi duduk. Nah, kuncinya di sini. Tubuhnya disebut tergantung, hanya sekitar 2,5 cm dari lantai. Nah, untuk ngetes cerita ini kita nggak perlu nebak-nebak loh. Kita bisa hitung dimensi selnya dengan presisi pakai objek standar yang ada di foto, yaitu balok beton. Anggap saja balok-balok ini penggaris kita. Sebuah balok beton standar, kalau sudah termasuk adukan semennya, tingginya itu 20 cm. Angka ini penting. Ini dasar dari semua perhitungan kita selanjutnya. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng. Mulai dari dasar setinggi 5 cm. Di atasnya ada 5 lapis balok beton, masing-masing 20 cm. Jadi total 100 cm. Artinya titik paling tinggi untuk ngikat tali itu cuma 105 cm dari lantai. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Titik ikatan setinggi 105 cm itu nggak akan cukup untuk menopang berat badan seorang pria dewasa dalam posisi tergantung. Secara fisika, ini nggak mungkin terjadi. Masalahnya bukan cuma soal matematika loh. Bukti kedua datang dari kesaksian orang-orang pertama yang ada di lokasi kejadian. Dan ternyata kesaksian mereka saling bertentangan. Pernyataan dari petugas Thomas inilah yang jadi fondasi cerita resmi. Tapi belakangan dia ngaku kalau nggak melihat dari dekat. Dia kemungkinan besar cuma berasumsi Epstein tergantung karena ngelihat ada tali di lehernya. Thomas juga bilang kalau wajah Epstein itu kelihatannya normal, nggak ada perubahan warna. Katanya seolah-olah baru saja terjadi. Ini aneh banget kan? Kematian karena gantung diri beberapa jam sebelumnya itu harusnya meninggalkan tanda-tanda fisik yang jelas. Kekacauan ini makin parah pas kita ngomongin bukti paling krusial. Tali jeratnya itu sendiri. Ada saksi yang lihat, ada yang nggak yakin, bahkan ada laporan yang bilang nggak ada tali sama sekali. Ketidakkepastian soal bukti sepenting ini itu signifikan banget. Oke, ini poin yang sangat krusial. Seluruh kesimpulan medis itu bergantung pada satu asumsi, bahwa tubuh Epstein benar-benar tergantung. Cedera spesifik yang ditemui, kayak patah tulang hyoid, itu cuma konsisten dengan tekanan kuat dari gantungan yang tersuspensi. Ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Kalau matematika nunjukin suspensi itu nggak mungkin, berarti seluruh laporan otopsinya bisa jadi salah? Dan kalau dia nggak digantung, terus apa dong yang menyebabkan cedera separah itu? Sekarang kita masuk ke bukti ketiga, dan mungkin ini yang paling bikin geleng-geleng kepala, kamera pengawas. Disinilah ceritanya berubah dari sekedar kejanggalan menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Jadi, menurut penjelasan resmi, ada 2 sistem perekam video, sebut saja DVR-1 dan DVR-2. Katanya, DVR-1 berfungsi normal, tapi DVR-2 yang merekam blok sel Epstein rusak. Makanya mereka bilang nggak ada rekaman sama sekali dari malam itu. Tapi rekaman yang baru dirilis nunjukin sesuatu yang aneh banget. Ada video dari pusat komando, tapi label di layarnya malah tertulis L-Tier, nama blok sel Epstein. Kenapa bisa salah label begini? Dan ini dia momen puncaknya. Waktu rekaman yang salah label itu diputar, tiba-tiba gambarnya beralih ke lorong L-Tier yang sebenarnya. Ini membuktikan kalau kamera yang katanya rusak itu ternyata berfungsi dan merekam. Ini bukti langsung. Kesimpulan logisnya cuma satu. Kamera di blok sel Epstein sebenarnya merekam ke DVR yang berfungsi, tapi ada seseorang yang sengaja salah melabelinya untuk menyembunyikan rekaman itu. Artinya, rekaman dari malam kejadian itu seharusnya ada. Jadi, setelah melihat semua bukti ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Penyebab kematian resminya bunuh diri. Tapi fakta-fakta yang baru saja kita lihat menunjukkan ada masalah besar dengan kesimpulan itu. Yuk kita rangkum lagi 3 anomali utamanya. Pertama, perhitungan fisika yang nggak masuk akal. Kedua, kesaksian saksi mata yang simpang siur. Dan ketiga, bukti adanya rekaman video yang sengaja dihilangkan. Poin pertama yang harus kita ingat, berdasarkan pengukuran selnya, narasi resmi tentang gantung diri dengan posisi tergantung itu secara ilmiah nggak bisa dipertahankan.
Dan poin kedua yang nggak kalah penting, bukti video membuktikan kalau kamera kunci itu berfungsi. Ini mengubah ceritanya dari oh ada kerusakan teknis menjadi ada rekaman yang sengaja dihilangkan. Kejanggalan-kejanggalan ini nyata, tapi sayangnya tidak memberi kita jawaban yang pasti. Bukti-bukti ini justru memperdalam misteri dan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau cerita resminya salah, lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel itu?